نبينا محمد قال يا بلال فك الغزالة من قيد الحبال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau warga Desa Cilaja, penyusun sejarah sekarang sedang berada di musola Takwa yang konon katanya merupakan musola tertua di Desa Cilaja, Kecamatan Kampung. Assalamualaikum Kang Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Ustad? Sehat, alhamdulillah, barakallah. Nah, Kang Ustad sekarang sedang memegang Mushaf. Al-Quran yang sepertinya sudah rapuh ya karena termakan usia, bahkan sudah banyak yang sudah robek-robek ya Pak Ustaz ya. Bisa dijelaskan Pak Ustaz, ini Quran kira-kira cetakan tahun berapa dan dulu digunakan untuk belajar ngaji mungkin ya? Ya, dulunya. Waktu zamannya Pak Kiai siapa nih Pak Ustaz? Quran ini sebetulnya dipakai waktu zamannya bapak saya, kemudian sebelumnya mungkin sudah ada, karena ini sudah kelihatan sudah rapuh, sudah banyak rayap dan sampulnya juga sudah tidak ada. Berarti bukti bahwa ini Quran sudah lama. Kemudian yang satunya lagi di sini tertera ada tanggalnya, tanggal 8 bulan 2 1986. Bahkan dalamnya juga sudah kena rayap. Berarti ini Quran sudah tua. Kalau sekarang masih digunakan nggak Pak? Karena ini sudah tidak layak diguna, makanya disimpan ya sebagai salah satu warisan orang tua, terutama kesepuhan di sini. Namanya di sini kesepuhan di sini Kiai Muhammad Juhen bin Hasan Amir. Ternyata di balik kemegahan tajuk ini sekarang yang tampak sekarang, ternyata masih ada beberapa peninggalan lama ya Ustaz. Selain ukiran mihrab ini, ada juga saya lihat ada satu kentongan yang terlihat sudah sangat tua. Ini sebetulnya berdasarkan pengetahuan Pak Ustadz, ini dari kapan si kentongan ini ada dan digunakan? Seingat saya ya, waktu tahun 1982 ini saya masih ingat, pada saat itu listrik belum masuk ke Desa Cilaja. Kemudian ini kentongan ini difungsikan salah satu sebagai tanda masuk waktu sholat, dan ini kata nenek saya ini terbuat dari pohon nangka, dan pukulannya dan alat untuk memukulnya terbuat dari kayu jambu. Ya berarti ini salah satu peninggalan lama ya yang berharga menurut saya, salah satu pusaka lah berarti bisa dibilang seperti itu di tajuk ini. Tentang tajuk ini sebetulnya udah beberapa kali dibangun ini Pak Ustaz? Ini kalau tidak salah ini ketika tahun 80-an atau 82 ini bentuknya tidak seperti ini. Sudah permanen 82 apa belum? Ini sudah permanen, cuma tidak kelihatan bentuk musola atau masjidnya. Kalau tandanya, kalau yang namanya musola kan ada kubahnya atau musola, dan ini rata seperti rumah biasa panjang. Jadi tidak ada saksinya. Waktu prehaban waktu tahun 80 itu ada salah satu pentingnya, itu ada tulisan tahun 1924. Nah berarti awalnya ini mungkin si musola ini bangunannya seperti apa nih waktu eranya yang Hasan Amir? Berarti ini dibangun pas eranya Hasan Amir apa udah ada sebelumnya? Udah ada sebelumnya. Oh sebelum yang Hasan Amir emang udah ada? Udah ada, dan bahkan namanya juga sudah beberapa kali ganti, dan terakhir diganti dengan musola At-Taqwa. Dan ini bentuknya dulu panggung ya, rumah panggung sudah Sunda gitu ya, terbuat dari bilik lah, terbuat dari bambu. Kemudian bergeser bentuk sepatu 1 meter berbentuk permanen, kesananya pakai bambu masih bambu. Nah pas berubah jadi permanen itu pas eranya siapa? Berarti pas eranya bapak saya, Kiai Samsudin ya, yang pernah menjabat sebagai Kesra ya, yang menjabat sebagai Kesra di desa ya, sudah almarhum. Nah ini adalah salah satu peninggalan yang masih bisa kita lihat nih, merupakan ukiran kayu mihrab ya Pak Ustadz. Ya, mihrab. Ukiran kayu mihrab. Mungkin bahannya ini mungkin dari kayu nangka atau apa. Nah, terlihat di sini ukirannya, pola ukirannya memang sangat
lama ya, dan ada nuansa-nuansa Cirebon, terutama di bagian ini, di bagian tengah ini. Ternyata setelah tim telusuri, ternyata ada kecocokan, kesamaan dengan pola ukiran kaligrafi yang ada di gerbang Masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan. Nah, ini menurut Pak Ustadz, yang sepengetahuan Pak Ustadz, ini peninggalan siapa? Ini ada tulisan Ya, Ahmad Dasuki. kalau merujuk dari tahunnya itu 1924, berarti ini zamannya kakek saya, yaitu Kiai Muhammad Juhen. Tapi ini sudah ada. Ya, berarti saat Kiai Muhammad Juhen masih hidup, ini juga masih ada. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tahun 1924, ini ada kemungkinan sudah ada dan sudah dibuat pada eranya yang Hasan Amir. Karena yang Hasan Amir itu kan meninggal dari nisannya terlihat 1931 ya. 1931. Kemudian Ahmad Dasuki, pembuat ukiran ini, di nisannya tertulis 1942. 42 ya, 1942. Nah, ada kemungkinan ada kedekatan antara Hasan Amir dan Ahmad Dasuki ya. Iya. Jadi Ahmad Dasuki itu gimana dengan Hasan Amir? Ahmad Dasuki dengan Hasan Amir itu berarti kalau dilihat dari kurun, Hasan Amir itu kalau dipasukkan, berarti Hasan Amir itu berarti usianya kesepuhan. Kemudian Ahmad Dasuki mungkin masa remaja atau dewasa. Kemudian Kiai Muhammad Juhen mungkin masih anak-anak. Kemungkinan bisa jadi itu mungkin lagi mondok atau pesantren pada saat itu. Tapi yang jelas ada hubungan kekerabatan, keterkaitan, ada hubungan kekerabatan. Nah, ini kalau sekarang ini disimpan di mana Pak Ustadz? Ini selama ini kita simpan di musola ini karena untuk menjaga keaslian. Iya, ini berarti usianya udah berapa ya? 100 ya. 100 lebih.